nggak dipakai nggak apa-apa. Yang penting lurus. Satu lembar kertas, yang penting lurus. Oke, sudah semua. Satu kertas aja. Di sini kalian nanti ada beberapa beberapa peran. Jadi kalian tuh entah kalian merasa apa yang dirasakan di dalam video tersebut. Jika kalian merasa marah, boleh kalian tweet atau kalian dirobek boleh, usap kemas boleh. Ketika kalian marah, kesal dengan itu tadi kalian bisa ini ya. Oke? Bisa dipahami? Kalau kertasnya jangan dulu. Oke, kita akan menonton dulu. Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Iya itu. Hari ini sih kan nggak terlambat pun, tapi masuk ke rumah kok nggak masuk kok kemarin. Hari kedua kita terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Sewaktu makan yang belum makan bersih sekolah. Kita lempar tembak, lempar pikir mungkin dulu buka. Siapa yang sudah lulusan? Depan. Oh, 8 orang. Oke deh. Kelompok sana 6 tambahin sekali ya. Kita lihat video. Sedih. Ya. Karena mamanya sakit, bukan meninggal. Kalau di sini, Aldi, apa yang kamu rasakan? Mengalami yang ada di dalam video tersebut. Di masing-masing perannya. Kalian kan. Yang kedua, reaksi fisik apa yang kalian rasakan? Bisa jadi pusing. Lalu apa kan? Ingin mukul-mukul Bapak. Perasaan pertama sampai akhir ya. Perasaan pertama itu apa? Keren nggak seenggaknya? Bisa bentaran kan? Langsung disebutin aja. Oke, di akhir nanti kira-kira untuk aplikasinya kalian bisa nggak? Diaplikasikan, tahu aplikasi ya? Kalian praktekkan di akhir.
Ada yang tahu? Dan kawan-kawan, tahun 97, Elias Arnold 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik untuk memahami emosi diri sendiri secara pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contoh, Albi bisa bacain? Saya bisa mengenali, nggak kelihatan ya? Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi kalian harus tahu nih, ketika kalian lagi sedih, lagi marah, saya tanya ke Clara, ketika kamu nonton video tadi, kamu sadar nggak bahwa orang tua lagi sedih? Oke, bagus. Yang kedua adalah self management, mengelola diri. Apa itu mengelola diri? Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kira-kira tadi ada yang nangis? Tidak ada. Tapi hampir ya. Contohnya saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut dan khawatir. Di sini yang marahnya meluap-luap siapa? Ya. Ayo sekarang bacain, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Berelasi, Erik? Berelasi. Jadi kayak apa ya? Bergaul dengan siapapun, membangun hubungan dengan orang lain. Maksud hubungan itu bukan hubungan cinta ya, hubungan pertemanan. Semuanya. Kalau saya tuh senang banget ya, suka ngobrol. Hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya kalau di Samarinda di Tenggarong, kalau saya nggak punya uang, contohnya saya itu suka berkunjung ke orang-orang dengan kebutuhan khusus atau orang dengan ODGJ. Itu nggak ada uang ya, nggak ada uang. Membantu secara tenaga. Tapi kalau saya punya uang, saya kasih beras atau mie. Karena orang-orang di sana itu belum tentu bisa makan. Belum tentu bisa makan. Jadi intinya itu kita lihat tadi, penting sekali kita itu menerapkan EMC. Ada yang tahu EMC ini apa? E ini apa? Empati. Kalian tadi saya rasa kalian sudah menerapkan suatu empati di video tadi, tapi di kehidupan kalian nyata sudah belum? Contoh nih, yang satu itu ya, biar tak orang main, dia berempati nggak si Ayus kira-kira kalau ketika habis main bola? Punya empati nggak? Oh kira-kira ini teman saya nih, guru saya ini kira-kira ketika saya kayak ini, dia marah nggak sih? M-nya mindfulness, kesadaran diri. Ya itu tadi. Ketika kalian sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kalian akan sadar diri. Oh iya ya, aku cuci kaki deh, gampang. Oh iya ya, aku hapus papan tulisan. Kita siapa? asing, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Apa? Nah, bela rasa. Ada yang tahu bela rasa? Seseorang dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress atau tekanan pribadi akibat respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Ini banyak ya. Compassion itu tak ada sensitif, simpati, empati, caring, toleransi, dan non-judgment. Yang kalian alami saat ini, maksudnya pribadi ya, pribadi. Tapi jangan ungkapkan di dalam pikiran perasaan kalian. Kalau saya, contohnya saat ini perasaan saya adalah pertama lagi pusing dan juga lagi ngantuk.
karena susah tidur. Kalau malam susah tidur itu. Tahan dulu, buang. Tiga kali ya. Kaila maju ke depan. Atau dari situ aja deh. Dari situ aja sampaikan. Oke. Silakan. Merasa kesal karena belum sempat menjelaskan tetapi udah dimarahin dan dilempar oleh teman-temannya. Perasaan marah campur aduk dengan sedih dan kecewa. Dan saat ibunya meninggal merasa putus asa dan tidak ingin sekolah, tetapi karena surat almarhum dalam keadaan sedih kecewa. Nafsi fisik yang kami rasakan setelah menonton video tersebut gemetar, ingin marah, Mengukur. jagur. Oke, apa? Tepuk tangan buat Toto Kaila. Oke, silakan presentasi. Jawabannya masih menyesal, sedih, dan merasa bersalah. Kedua, reaksi fisik gurunya gergetan dengan Kaila. Yang ketiga, karena gurunya kesal karena Kaila telat dan tidak masuk sekolah menyebabkan tidak belajar. Oke, keren banget. Kita kasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tidak membuli. Oke, jawaban kami pertama adalah Udah. Kita kasih apa? Wow. Sudah presentasikan yang tentang bagaimana di video tadi ya, sebagai seorang Kaila, guru dan juga teman-temannya. Untuk yang terakhir, kalian pernah nggak merasakan pengalaman serupa? Hah? Enggak, maksudnya hal-hal yang bukan seperti itu. Maksudnya mengalami mungkin di sekolah tuh. Contohnya sering tuh, apalagi sama guru BK contohnya kan. Mungkin kalian belum jawab dulu, tiba-tiba Pak guru BK-nya marah gitu. Contohnya. Pernah? Nah, tolong tuliskan, tapi jangan kasih nama. Nanti aja, mungkin besok boleh. Terserah kalian. Tuliskan aja secara singkat. Pengalamannya tuh mungkin biar saya tuh supaya guru BK itu bisa apa ya, belajar juga dari hal-hal tersebut. Jangan kasih nama ya. Hah? Yang mudah-mudahan bisa ingat malam. Contoh lah, mungkin bukan guru BK aja, mungkin guru yang lain, mungkin sama orang lain contohnya. Pernah nggak merasa sedih dan lain sebagainya? Contohnya gini, tulis ada tiga ini. Kira-kira kapan? Tulis ya, ini kapan? Di situ maksudnya kapan? Tulis aja. Kapan? Lalu itu emosi apa yang kalian rasakan? Itu pribadi nih ya. Masing-masing. Emosi apa yang kalian rasakan? Bisa senang boleh. Bahagia boleh. Ketika saya ditembak dia itu senang. Nah, itu contoh. Enggak apa-apa. Wup. Yang kedua, teknik kalian pakai. Misalnya itu atau lagi sedih, contohnya apa? Kalian, teknik saya kalau saya lagi sedih, saya itu kalau saya lagi marah, saya itu langsung pukul tembok, contoh. Atau ada yang lain, kalau saya marah, saya langsung ke Indomaret beli es krim, contoh. Itu aja, biar simpel pada jelas. Terus setelah itu terakhir hasilnya apa? Dampaknya itu apa? Ketika kalian sudah jalan-jalan, ada 4
tadi ya? Kapan? Emosi apa yang kamu rasakan? Emosi apa? Yang ketiga itu cara kalian melakukan itu seperti apa? Atau tekniknya gimana? Yang keempat itu apa tadi? Iya, hasilnya kayak apa? Besok aja. Enggak, besok aja boleh. Enggak, jangan dikasih nama. Kalau mau kasih nama boleh, bisa boleh. Enggak. Besok. Enggak, maksudnya ditulis itu itemnya kapan, emosi apa. Nanti kan kapan tuh? Oh, saya waktu mungkin 2 tahun. Contoh ya, contoh. 2 tahun yang lalu saya itu jatuh ke parit. Nah, emosi apa? Saya sangat sedih dan malu karena dilihat gebetan saya. Contoh. Ketiga, gimana cara supaya nggak malu? Ya saya pura-pura kayak kejang-kejang gitu. Contoh ya, contoh. Keempat, hasilnya saya menjadi lebih rileks, lalu ditolong sama dia gitu, contoh. Paham ya? Bisa? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan buat waktunya kalian, semoga sukses di kemudian hari.